keji seperti itu, maka satu hal yang perlu dijelaskan di sini kepada mereka manusia-manusia gepeng yang mulutnya tidak cukup sejengkal dari otak tapi tidak connect. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu' in ana illa nathiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Orang berakal pasti paham nih. Apa kata Allah? Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat apa ataupun menolak mudarat keburukan bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Katakan kepada mereka, sekiranya aku Nabi Muhammad mengetahui yang gaib, niscaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan, aku hanyalah pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat atau mudarat untuk diriku sendiri. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Aku mengetahui tentang isi laut, aku mengetahui tentang isi langit, aku mengetahui tentang embrio, aku mengetahui tentang apapun itu semuanya dari Allah. Aku tak tahu apa-apa. Aku tahu Taurat sudah tidak murni, aku tahu Injil sudah tidak murni. Itu bukan hasil upayaku sendiri, melainkan semua itu adalah wala darra illa ma syaa Allah. Semua itu sumber pengetahuanku dari Allah. Hari ini kita melihat sahabat-sahabat, ketika kemudian dikatakan Rasulullah mencabuli dan seterusnya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang saya ingin tanya, logika sehat kita nih, logika sehat kita, kita carikan pembanding sebagai manusia yang hidup di alam kewarasan. Dengarkan baik-baik, wahai oten-oten yang ada di bawah. Rasul kami diutus kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente di mana posisinya? Ente di mana posisinya? Rasul kami litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Dari sini aja kalian keteteran, otak kalian bocor. Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel, kecuali ente Bani Kampret. Satu ya, ini pondasi awal. Kedua, terkait dengan pernyataan saudara yang memfitnah dan menghujat Rasulullah, menikahi anak kecil dan seterusnya. Oke, kita anggap informasi lemah itu betul. Menikahi anak kecil, menikahi Aisyah usia 6 tahun, tidur bersama Aisyah 9 tahun. Apa yang dilanggar? Riwayat yang menjelaskan tentang perang Uhud, perang Badar, Rasulullah menetapkan sebuah ketetapan. Mereka dibaiat kemudian, siapa yang berumur di bawah 15 tahun gak boleh masuk dalam perang Uhud, gak boleh mengambil bagian dalam perang Badar. Siti Aisyah ikut di perang Uhud, perang Badar. Dia belum status istri, syarat ikut 15 tahun. 15 tahun Siti Aisyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menikahi. Subhanallah. Gugur. Sedangkan bandingkan dengan Tuhan saudara. Tuhan saudara pencipta langit dan bumi, dalam kurung mimpi. Tuhan saudara inkarnasi jadi manusia, dalam kurung tahayul. Tuhan saudara dibunuh oleh manusia, dalam kurung dongeng. Lalu kemudian Tuhan Anda iseng mengambil
seorang wanita perawan iseng cari lubang yang sempit. Iseng banget, iseng pakai banget. Apa nggak cari yang janda aja, Nduk? Hah? Kenapa nggak cari yang punya suami aja, Nduk? Lawang kalau ada suaminya, lalu kemudian Tuhan yang keluar dari rahim wanita tersebut, lah orang bilang, wah iki istrinya, iki suaminya melahirkan, iya anaknya. Lawang cari masalah. Yang menyembah lo menuduh Rasulullah menikahi anak kecil. Lah ente Tuhannya ngapain cari lubang sempit? Lu harusnya cari yang udah meler. Iya. Ngapain cari perawan? Aduh, payah nih Tuhan. Jadi itu kalau Anda mau menghujat, oh jangan menghujat, jangan menuduh tanpa ilmu. Sedangkan apa yang terjadi di dalam kitab saudara, konsep Tuhan Anda dilahirkan oleh perawan. Oh iseng banget kok ada Tuhan kayak gini, kenapa sih? Harusnya Anda berpikir sebelum Anda melontarkan fitnahan dan tuduhan. Anda harus berpikir, Al-Quran datang ke bangsa Arab, orang Arab menerima Al-Quran, Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi. Orang yang menyebarkan adalah orang Arab. Islam disebarkan orang Arab, Indonesia menjadi Islam disebarkan oleh orang Arab. Di mana Arab, di mana tanah Arab diterima kemudian menerima kemudian Islam. Klop, Rasulullah orang Arab, umat pertama orang Arab, sejazirah Arab menjadi Islam. Islam disebarkan ke seluruh penjuru bumi oleh orang Arab. Masuk ke Indonesia, Islam diajarkan oleh orang Arab. Nah sekarang mari kita balik ke agama saudara yang Tuhannya masuk keluar dari lubang kecil itu tadi loh. Iseng banget loh. Apa ngintip mata kirinya dulu? Waduh dia. Ini otak taruh mana? Misalnya cuma menghina, menghujat, menista. Tapi kamu nggak rasa gitu loh. Tuhan kamu iseng. Apa-apaan Tuhan kayak gini mbak? Dijual zaman sekarang hanya orang gepeng yang mau beriman. Nah sekarang permasalahannya adalah ente menjadi Kristen, gitu? Ente menjadi jomba anak Maria, gitu? Yang mengajarkan kepada Anda bukan orang Yahudi. Yang ngajarin Anda itu bukan Bani Israel. Yang mengajarkan ente bukan keturunan Yakub. Yang mengajarkan ente itu manusia-manusia tak berkulub, pemakan babi. Lah ente bangga. Saya jadi tetangga Anda aja saya malu. Punya tetangga kok gepeng. Ya Allah ya Karim, Anda menjadi oten yang ngajarin bukan Bani Israel. Anda menjadi penyembah Yesus, bukan orang Yahudi yang ngajarin. Saya jadi tetangga Anda malu. Lo kok menghujat ente? Ini room sahabat Bang Suma, tempatnya orang berilmu. Naik harus diuji otaknya, diuji akalnya. Kenapa? Yang di atas ini pakar Bible. Ente nggak bisa kemana-mana. Berbicara hujatan, kita punya persiapan. Berbicara mengenai kitab suci, kita punya senjata. Berbicara mengenai Tuhan, jangan dibilang payah ente, payah. Hadapi Bang Suma dengan ilmu, rontokkan Bar Suma dengan ilmu. Itu baru cocok. Anda menjadi Kristen, masuk ke gereja hari Minggu, nyembah kepada Yesus. Yang ngajarin sopo? Cek per cek, cek per cek, cek recheck. Ternyata penjajah yang ngajarin penjajah. Penjajahnya membawa misionaris nebeng. Kami menjajah, kamu mengkristenkan. Jadi menyembah Yesus itu yang ngajarin sopo? Bule. Bule dari mana? Dari barat. Sementara Yesusnya dari timur, Nduk. Iki kenapa kepalanya gepeng kali? Ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau naik ke sini, tolong jangan menghujat. Saya dengan sabar ingin memberikan
edukasi kepada Anda, membacakan Al-Quranul Karim. Bahkan dengan sabarnya saya mulai penjelasan saya dengan ayat suci Quran. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu bi yaminika idzal lartaba mubtilun. Kitab suci loh. Saya memulainya dengan kitab suci loh. Tapi ente dasar manusia gepeng, ente bangkitkan kemarahan. Saya ngatain Rasulullah seperti itu. Hati-hati, kerobek mulutmu sampai kuping. Lanjut. Bang, aku mau pasang lantai, kita lanjut ke ini. Ya lanjutlah dulu. 30 menit ya. Jangan lanjut. Ya. Ini jam berapa sekarang? 2:30. Oke. Nanti sampai malam selesai lantainya. Orang-orang bilang Bang Zuma jahat, penghujat. Hei, hati-hati lu ngomong. Hati-hati ngomong. Ku kasih data muntah kalian nanti. Oke, lanjut. Naikkan oten yang masih bisa diterapi akal-akalnya. Kita lanjut 30 menit ya. Kurang lebih sekian, iya. Nanti tinggal arahin aja pasukannya, Mas. Biar pasukannya yang lanjutkan kerjaannya. Nanti salah. Mumpung jaringan lagi bersahabat, Iki. Oh, sudahlah. Ya, ini ada siapa ini? Yohanes. Ya, sambil nunggu Yohanes, ini dari tadi Bang Aldo mualaf kita yang kemarin. Ya udah kita naikkan bentar Bang Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Adinda Aldo? Sehat? Bang Aldo noise ya? Noise ya bang? Oke, udah aman. Alhamdulillah baik bang. Masya Allah, subhanallah. Ini calon penghuni surga yang mewarisi surga Firdaus ini tambah ganteng aja, jadi iri saya. Bang Aldo lagi di mana Bang? Lagi di tempat kerja bang. Oke, gimana Bang? Allahu Sudah kemarin Akbar, waktu Masya Allah. sunat aman? Aman bang, aman. Alhamdulillah Dipotongnya pakai apa Bang? Pakai gergaji atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa pakai gergaji tahu? Ih. Iya, Masya Allah. Iya. Gimana, ada diskusi-diskusi ringan nggak dengan keluarga setelah menjadi seorang muslim? Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Ada nggak? Kemudian mereka mengajak kembali untuk nyembah manusia, ada nggak? Untuk sekarang belum ketemu sama orang tua bang. Soalnya belum pulang kampung. Iya. Kerja. Iya. Doakan orang tuanya dapat hidayah gitu ya, dilembutkan hatinya. Seperti itu ya, Dek. Amin ya Allah. Iya bang. Keluarganya Tadi Bang Aldo dengarkan sudah ada saya yang tahu kalau ini. Bang Aldo mualaf? Kalau yang Pastilah. mungkin kayaknya sudah tahu bang. Kalau yang ada yang keluarga yang non muslim beberapa sudah tahu bang. Oh gitu. Istri bagaimana Bang? Iya. Sudah tidak Tidak ada komunikasi. Beliau kayak saya, masih bujang, nggak kayak kau, Bang. Kami masih bujang. Gitu. Iya. Tadi Bang Aldo dengarkan si penghujat itu tadi, dengarkan. Saya baru masuk lagi nih bang, soalnya ada yang nge-charge HP tadi. Saya terakhir tadi masih di saat tumbak di promo baru udah lobit HP, saya charge HP bang. Oh. Oke, baik. Sertifikat Oke, mualafnya lanjut. sudah jadi Bang? Ya, semoga istiqomah belajar. Insya Allah bang, amin bang. Untuk sertifikatnya belum ada bang, tapi sudah diminta itu sama. Bang Ardi. Iya, udah diminta.
foto foto Paduka KTP mau naik host. Paduka minta naik host. sama tanda tangan. Oke, siap. Oke, berarti aman ya Bang. Tinggal tunggu aja konfirmasi dari Bang Ardi. Jadi Abang udah WA-an sama Bang Ardi kan ya? Sudah Bang, sudah Bang. Oke Bang. Tadi Pak Ento udah aku naikin. Host, dengar host. Paduka minta Iya, tadi- naik. Iya Bunda, ini aku udah terima nih. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sumas, apa kabar Bang? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang mohon maaf, ganggu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang mau syahadat Bang yang tadi saya bilang itu KTP udah saya kirim ke WA Bang izin. Oh siap. Siap. Baik. Mungkin minta ini aja kali dua. Jam 3 ya? Enggak sekarang Bang, mudah-mudahan. Masya Allah. Oh. Di Komal sini aja Bang, Insyaallah. di Komal sini saya sampaikan. Oh dia jadi ke sini. Iya, insya Allah di sini aja. Sebentar saya turun, saya hubungi. Masya Allah. Masya Allah. Oh iya. Bagas Wiryanto Aji Wibowo. Tanggal kelahiran Jerapa 30 bulan 5 tahun 1006. Jepara, bukan jerapah, Jepara. Oh iya, sorry. Iya, Jepara. Bang Sari Kristen belum kawin. Oke, mantap. Anaknya Nanti ganteng ya? izin ya host, naikin Bang Samudra ya. Siap Pak Indra. Siap. Siap. Bang, saya izin turun dulu. Iya Dek, ya. Kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Zuma. Ini juga mungkin mau jadi Iya. juga Yohanes. Mau diterapi Yohanes. Lanjut. Uni, terima kasih barakallah. Masya Allah. Ya, Silakan Yohanes, apa yang menjadi keluhanmu? bukan keluhan, saya malah dari waktu-waktu lalu bertanya sama orang muslim tapi tidak ada yang bisa jawab terus itu. Oke. Mana Gini, Saudara Yohanes, mungkin kita sudah jelasin, tapi tidak ada alat di batok kepala yang bisa nerima gitu. Bisa jadi. Ya. Nah, coba saya mau tes Bisa kamu. jadi. Mari kita uji dulu. Anda yang harus diuji. Kan Anda bertanya, Islam sudah menjawab, katanya Anda tidak bisa, tidak ada Islam yang bisa menjawab, katanya, ya kan? Tidak ada umat Islam yang mampu menjawab, maka sekarang kita tes dulu apakah batok kepalanya berfungsi gitu loh. Apakah batok kepala berfungsi atau tidak? Jangan sampai kita menjelaskan tapi ternyata mati lampu di otak Anda, gelap. Diuji dulu. Oke, kita uji dulu. Nah, sekarang gini. Yesus menurut saudara yang makan, minum, nenen itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau ciptaan? Tes. 1, 2, 3. Buka mulutnya. Tes. Ini tes. Yohanes, Kewarasan dibuka maksudnya ya. mic-nya, Yohanes. Yesus makan, minum, nenen itu sebagai pencipta langit dan bumi atau manusia ciptaan? Jawab. Framing seolah-olah Yesus itu bukan firman Allah. Kau mengambil dari framing yang berbeda. Saya Jangan kau besar mulut tidak di situ. sedang bertanya. Muhammad mendapat istri satu-satunya lewat wahyu itu cuma Zainab. Hasil karangan wahyu dia ceraikan Zainab dari Said. Kau paham dah itu wahyu. Wahyu macam apa yang hanya mementingkan nafsunya Muhammad? Langsung ngamuk. Langsung kesurupan. Saya harus memakai narasi kamu. Langsung Kamu ngamuk tuh dia. mau menguasai, kau hanya memframing orang supaya Langsung kenal kamu ngamuk dia. mantap Langsung sekali. Padahal kau ngamuk. cuma besar mulut. Ini diuji dulu.
Saya uji, diuji kau banyak uji dulu orang, sekarang kau yang harus kewarasannya Kau yang harus masih diuji. bisa Di mana sehat Muhammad atau ketemu gila Said, permanen. istri Said, lalu Yang tiba-tiba kamu keluar sembah wahyu itu untuk menceraikan Yesus, Said dan yang Zainab. kamu sembah Itu itu wahyu abal-abal, Yesus. dodol. Kemudian muncul keadaan di mana Yesus itu manusia nenen. Ya, Yesus nenen, Yesus pipis, Yesus nonotnya digunting, plak, plak, plak. Yesus dibunuh, Yesus jadi mayat, Yesus kemudian mate. Mate. Kalau di Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tes kewarasan yang pernah menjadi mayat ini pencipta langit dan bumi atau ciptaan. Tes kewarasannya sederhana. Jangan Anda naik level tinggi. Wah, Zainab, Said. Oh, dapat informasi dari mana? Dari hadis. Bacakan coba. Pingin dengar hadisnya. Gini-gini. Oh tidak, itu bukan hadis, itu terjemahannya. Saya pingin baca hadisnya, pingin dengar aku. Haddatsana min Abu Bakar. Ah, itu baru hadis. Bacakan coba. Enggak bisa baca Bang Suma. Ya udah, kau ke gereja ada toilet, kamu cebok 1 sendok, dah selesai. Berarti memang kamu pantas enggak bisa nerima penjelasan. Bukan enggak ada umat Islam yang enggak bisa menjelaskan. Umat Islam payah menjelaskan, tapi tidak ada perangkat alat di batok kepalamu yang bisa menerima penjelasan umat Islam. Selesai. Udah cengeng kali, dimanja kali kalian. Berhadapan dengan bersuma, gak boleh dimanja lagi kalian. Harus digas. Oke? Biar yang dibawa itu bisa tercerdaskan, terwaraskan. Contoh adik saya Aldo. Tadinya sama seperti kalian. Nyembah Yesus. Masuk ke gereja bingung. Tuhan kita kok kayak gini ya? Kok ada yang kayak gini loh Tuhannya. Kayak gimana ini Tuhan kayak gini? Aldo berpikir. Rasionya berjalan, ya toh? Setelah tidak masuk akal, dia mundur, berpelan-pelan mundur, mencerdaskan, terwaraskan. Contoh adik saya Aldo, tadinya sama seperti kalian, nyembah Yesus, masuk ke gereja bingung. Tuhan kita kok kayak gini ya? Kok ada yang kayak gini loh Tuhannya, kayak gimana ini Tuhan kayak gini? Aldo berpikir, rasionya berjalan. Ya toh? Setelah tidak masuk akal, dia mundur, berpelan-pelan mundur. Gak mungkin, pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru. Setelah kemudian dia tahu ada yang keliru, barulah dia melangkah kemudian. Yang benar itu tentu Islam. Maka dipilihnya ajaran Islam sebagai jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Gitu. Oke, silakan. Ini ada lagi yang mau diwaraskan, silakan dinaikkan. Cek. Cek. Ya Oten, yang mau naik silakan diwaraskan sama Bang Zuma, silakan request atau komen di bawah. Ya halo, mananya kau? Selamat siang Bang. Halo Bang Zuma. Halo. Ya Bang. Bang Kristen atau Islam Bang? Kristen Bang. Oke. Ya, Silakan. silakan Bang, silakan. Gimana perasaannya Bang setelah ini menghujat agama Kristen? Senang nggak? Menghujat itu artinya Mencaci maki, gimana perasaannya? Sabar Bang, Tenang lah ya. Sabar dulu, sabar. Saya luruskan dulu. Menghujat itu artinya merendahkan sesuatu yang tinggi pada posisi yang tidak seharusnya. Apa yang saya rendahkan di Kristen yang tadinya tinggi? Tunjukkan. Yang tadinya tinggi kemudian jadi rendah, itu apa? Yang tadinya tinggi terus kemudian datang Bang Suma merendahkan. Yang mana tuh? Tuhannya, kitabnya, apanya yang tadinya tinggi kemudian direndahkan oleh Bang Suma, apanya? Itu yang bilang Yesus nenen apalah segala macam.
Senang lah ya. Sekarang saya tanya, apakah Anda... Ya, Bang Juma? Oh enggak. Saya hanya menyadarkan orang-orang yang masih mau waras. Sekarang saya tanya, betulkah Yesus itu netek? Saya tidak tahu Bang Juma. Bang Juma kan. Nah itu dia makanya Bung. Makanya kita itu belajar supaya kita paham. Oke? Bang Juma, saya mau nanya nih. Tunggu dulu. Anda menuduh saya kemudian merendahkan. Tunggu. Anda kan memfitnah saya nih tadi. Maka saya harus meluruskan. Lukas 11 nomor 27 di situ dikatakan begini. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau wahai Yesus, dan tete yang kau isap. Apakah saya merendahkan? Enggak ada datanya itu diisap. Oh jadi itu datanya ada ya Bang Zuma kalau Yesus itu netek ya? Ada. Bible terjemahan lama tahun 1954. Berterima kasihlah kepada Bang Suma yang menjelaskan ini. Karena pendeta nggak mungkin buka yang kayak gini-gini. Saya nggak ngarang kayak temanmu dalam hadis begini-begini. Dia nggak ngerti apa itu hadis. Nah sekarang Lukas 11 nomor 27. Ini jelas nih. Yang 4.000 nih bukan. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Nah sekarang uji kewarasan. Mau tidak kita itu mati dalam keadaan menyembah manusia yang netek? Kan nggak mungkin, orang waras nggak mau. Nah tadi Anda mengatakan saya menistakan, merendahkan. Saya mendudukkan perkara itu pada tempatnya Bung. Berbohong saya kalau saya mengatakan Yesus tidak nenen, padahal ada dalilnya. Jadi saya hanya mendudukkan pada porsinya. Anda yang meninggikan sesuatu yang rendah, saya menjelaskan sesuai dengan posisinya. Itu dalil tuh, dalil. Jadi tidak boleh saya pecat apologet Islam kalau ada yang kemudian mengatakan engkau Islam. Nah, tuh. Sadli belum cukup umur, sabar. Ya, jadi bukan kita merendahkan Bung ya, bukan merendahkan. Saya mendudukkan perkara pada tempat yang seharusnya. Kan dikatakan di Markus 16:15, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah saya membantu kalian memberitakan Bible. Bahwa di Bible Lukas 11:27 Tuhannya teman kita Kristen itu nenen. Dalilnya ada. Jadi bukan saya merendahkan. Puaskah kau Bang Suma? Bukan, saya malah sedih. Ada kok orang zaman digital kayak begini, modern kayak gini masih mau menyembah yang kayak gitu-gitu. Saya malah sedih. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Siapakah mereka yang selalu mengada-adakan kebohongan tentang Allah, bahwa Allah datang nusul jadi manusia, nenen, kecuali orang-orang yang setelah datang Islam kepada mereka. Mereka lah pendusta, pembohong. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim itu yang mengaminkan pencipta langit dan bumi pernah jadi manusia, nenen kepada manusia, itu orang zalim. Orang yang meninggalkan kezaliman seperti adik saya Aldo, ini zalim ini. Kalau saya mengimani pencipta langit dan bumi pernah nenen ke manusia, berarti saya zalim. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi itu nenen, tidak mungkin. Maka saudara Aldo meninggalkan ajaran zalim tersebut, menuju kepada ajaran menyembah pencipta langit dan bumi. Gitu Bang. Mananya kau? Bicaralah tentang Bibelmu, silakan. Bang mana? Silakan buka mic-nya Bang. Gimana itu Bang? Halo. Menghujatnya Bang Zuma di mana itu? Karena kitabnya sendiri yang mengatakan Halo Bang Zuma. tetek yang kau hisam. Iya. Ini parah ini. Halo Bang Juma. Ya silakan Bang. Kalau Ya saya dari ngomong tadi jangan halo-halo terus potong-potong, gimana Bang. sih?
Enggak, abangnya berhenti Iya, dulu. baik. Kalau saya ngomong jangan dipotong-potong gitu loh. Iya, baik, baik, baik. Saya akan dengarkan. Tapi ingat, jangan Anda mengatakan sesuatu tanpa data. Silakan. Ini kan abang nuduhnya nyembah berhala yang enggak berhala, yang berhala gitu. Terus itu Muslim yang nyembah batu kotak yang di Arab Saudi. Bagus. Bagus. Pertanyaan yang bagus. Menyembah itu adalah dari kata sembah, tunduk, berserah diri, ya, memberikan diri untuk diatur. Oke? Tunduk kepada perintah-perintah yang disembah. Kalau di Islam, Tuhan pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan batu. Itu Al-Quran, Asy-Syura ayat 11. Bang Juma. Tuhan pencipta, dengan sabar. Tuhan pencipta langit dan bumi, sabar. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan batu. Hajar Aswad yang ada di Mekah batu, berarti dia bukan Tuhan. Oke? Dia bukan Tuhan. Nah, Al-Quranul Karim menjelaskan, Bung, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sedikit lagi ya, nanti Anda tanggapin ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak bisa kemudian dilihat oleh makhluk. Allah kemudian tidak bisa dikatakan bahwa dia serupa dengan batu. Itu nggak bisa. Karena pencipta langit dan bumi di dalam Islam itu Tuhannya tidak serupa dengan batu. Nah, sedangkan yang ada di Mekah itu batu. Jadi kami tidak menyembah batu. Oke? 1 menit. Habis itu Anda tanggapi, boleh. Sekarang gini. Ketika, sabar ya, 1 menit aja. Nanti Anda tanggapin. Oke? Oke, Bang. Ketika kemudian, ya oke, baik. Ketika kemudian Anda rindu kepada istri atau ayah atau anak, Anda berada pada kejauhan jarak yang jauh. Oke? Lalu Anda beri interaksi kemudian kepada ibu yang kita cintai di rumah. Kita ada lagi di rantau. Kita nelpon. Halo Mam, halo anakku sayang. Bersyukurlah kita kemudian bisa komunikasi anak. Iya, aku sayang mama loh. Mama juga sayang. Udah ya Ma, udah sayang. Cium dulu Ma, cium Ma. Jadi diciumlah HP itu. Orang yang berfungsi akalnya, apakah yang dicium tadi ini ibunya atau HP-nya? Mananya kau? Jawablah. Orang yang mencium HP tadi itu mencium ibunya atau mencium HP? Kalau halo-halo terus sih, ini jangan-jangan kerja di konter HP. Halo Bang. Anda kerja di Telkomsel atau apa ini? Kok halo-halo terus? Halo lagi. Iya, Abang Jumanya diam dulu. Aduh, gimana nih? Saya mau ngomong. Iya, pertanyaan saya, dengarkan saya. Saudaraku yang cantik, dengarkan saya pertanyaan saya. Sederhana loh. Tadi itu yang saya cium ibu saya atau HP? Ini Bang Juma banyak omong loh. Diam dulu, saya mau ngomong nih Bang Juma. Dari tadi ngomong terus. Ini saya mau nanya. Apakah pantas masuk surga itu mencahkan perawan 72 bidadari? Apakah pantas itu? Itu kan tidak boleh Bang Juma. Itu kan dosa. Masa masuk surga disuruh pesta seks? Gimana sih? Oke. Ini korelasinya dengan pertanyaan saya tadi apa? Berat nanti kalau kita lari ke sana. Berat nanti karena Tuhan Anda yang bernama Yesus itu menikahi semua orang Kristen nanti di surga. Bahaya. Laki-laki dinikahin apanya yang mau dicangkul. Yang bahaya. Yang jadi jangan ke situ. Jangan ke situ dulu. Kita bahas yang tadi. Pelan-pelan. Kita bahas yang tadi. Anda menuduh umat Islam menyembah batu, kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan sederhana saya. Tadi ketika saya mencium HP,
apakah HP ini adalah istri atau ibu saya? Jawab. Mencium HP lah, Bang. Jawab. Ibu lah bang. Cium HP. Cium HP katanya. Tapi kan tadi saya komunikasi dengan ibu di jauh sana. Jauh sana. Yang saya cium HP. Tapi hasrat saya itu kepada ibu. Bang Juma. Halo Bang Juma. Kenapa? Dengar, sabar dulu sayang, sabar ya. Kenapa demikian? Karena manusia, dengar dulu, sabar. Karena manusia itu tidak bisa melihat pencipta langit dan bumi. Kita nggak bisa kemudian melihat Allah. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah, nggak ada. Maka untuk berinteraksi dengan Allah kita ibadah. Ibadah ini aturan main, hukum-hukum, ketetapan. Kita berhubungan dengan Allah tidak bisa dengan nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. DM grup arkatuak. Aku berkata DM memperkatuak salalalala. Nggak bisa kayak gitu karena tidak ada tidak ada tuntunannya dari para nabi, nggak ada tuntunan kayak begitu, nggak ada. Itu kalau puji-pujian ada, Kidung Agung Daud itu pujian, tapi dalam beribadah nggak ada. Goyang kiri, angkat kanan, angkat kiri, goyang goyang, itu nggak ada ibadah kayak gitu, nggak ada. Goyang mah. Nggak ada ibadah kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita beribadah kepada pencipta kita? Berdasarkan aturan yang dibuat. Yesus di dalam kitab saudara diceritakan sujud ke tanah, menyembah kepada Bapa. Apakah yang disembah Yesus itu tanah? Karena dia mencium tanah, gitu. Hah? Gitu Bang. Mananya kau? Jawablah, silakan. Pilihan sholat itu cium apa itu? Kan cium tanah itu, nungging gitu. Terus saya ini mau nanya ini Bang. Ya sama seperti Yesus juga cium tanah, nungging. Sabar Bang Juma. Bang izin Bang. Iya, saya nggak selalu sabar. Yang mau syahadat Bang dari Juma. bawah. Balikin dulu itu. Yesus juga nungging banyak, Pak. Ini harus biar sadar dia nih. Iya, sabar. Yesus juga nungging. Yesus sujud, hidungnya sampai ke tanah. Enggak mungkin Yesus itu nungging sujud kepada Tuhan, nungging tapi ciumnya adalah kaki meja. Enggak mungkin. Pasti tanah ciumnya, namanya sujud. Oke, gitu ya. Saudara mananya kau? Kita lihat dulu ada yang mau syahadat. Nah ini saya mau tanya. Ada yang mau syahadat. Tunggu sabar dulu. Ada yang mau syahadat. Sabarlah. Ya, sabar. Kalau berbicara mengenai Yesus sujud itu banyak datanya. Matius 26:39. Pokoknya banyak lah. Banyak ya. Jadi kita nggak usah ke sana dulu. Kita lihat dulu ada yang mau bersyahadat, ada yang mau meninggalkan ajaran penyembahan kepada manusia menuju kepada penyembahan pencipta langit dan bumi. Silakan. Bang, saya ini mau nanya lagi, Bang. Ya ampun. Bang. Sabar dulu ya. Bre, kau tap layar aja dulu, Bre. Sabar dulu ya. Sabar. Sabar, jangan kemana-mana ya, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Bagas, beliau sudah diskusi dengan saya, kurang lebihnya kenal sama saya 2 bulan. Masya Dan Allah. hari ini beliau memutuskan untuk meninggalkan ajaran yang tidak benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Beliau masih SMK. Allahu Akbar. Ya, masih otaknya masih kuat. Insya Allah. Masker ya? Nggak usah masker ya? Oh, oke lah, nggak usah masker. Nggak apa-apa. Biar nanti semua kan ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa tampilannya begini Bang Sadli? Pakai HP iPhone lagi. Oh, nggak bisa Jadi ngerubah? kayak gini dia, cuman 7. Iya, nggak bisa. Kalau di Android bisa. Oh, anak ganteng gini kok mau jadi penghuni neraka ya, penghuni surga. Masya Allah. Ah gitu le, pinter gue le ya. Cakep tenang. Kalah cakep Bang Zuma, Masya Allah. Luar biasa. Izin Bang Zuma, kalah ganteng sama beliau. Iya betul, betul. Cakep dia. Silakan Bang Zuma. Oke, gimana nih prosesnya? Langsung syahadat atau mau ini? Mau Mantap. nanya-nanya dulu tentang Islam atau gimana? Udah benar-benar paham ya? Jawab sendiri. Mantap ya. Iya. Mantap ya. Masya Allah. Apakah ada paksaan untuk meninggalkan agama Anda sebelumnya? Enggak. Kenceng ngomongnya kenceng. Enggak ada. Enggak. Iya. Enggak ada paksaan. Allahu Akbar, Masya Allah. Artinya apa yang menjadi pilihan hari ini adalah merupakan suatu ketetapan dalam hati sendiri tanpa ada paksaan oleh siapapun. Iya. Betul? Oke. Iya. Jadi oke. Jadi ini mau langsung syahadat. Enggak ada apa-apa. Baik. Ini sekarang udah kelas berapa, Dek? Saya mati kelas 3. Oh, kelas 3. Boleh enggak sebelum syahadat saya tahu alasannya kenapa memilih Islam gitu? Alasannya apa? Alasannya dulu sering ikut pengajian. Sering ikut pengajian? Siap. Beliau Islam. di sini mengikuti Seher Mania. Pengajian seperti itu. Abang. Oke. Boleh sebutkan nama saudara? Bagas Irianto Wirian Aji Wibowo apa namanya? KTP sudah saya serahkan kepada Paduka dan Bang Ardiansah. Iya. Anto Aji Wibowo, Masya Allah. Betul? Iya. Betul ya? Tanggal lahir 30 bulan Mei. Juni apa Mei? Oh Mei. Tahun 2006. Masya Allah. Oke, baik. Berarti ini tidak ada rekayasa sama sekali ya? Jangan Bang Andi. Cukup di kotanya aja. Bukan. Iya. Beliau ini di Jepara gitu. Itu aja. Baik. Kita mulai proses syahadat ya. Angkat telunjuk kanannya ke atas. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allah. Sahabat sekalian. Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Masya Allah. Adik kita ini Sambil makan. Bagas udah masuk Islam, mengakui Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan kemudian mengakui pencipta langit dan bumi mengutus Nabi terakhir bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya beragama Katolik atau Kristen? Kristen ya? Halo? Halo? Ngomong agama sebelumnya. Suara saya masih kedengaran? Masih. Agama sebelumnya? Siap, kita nggak pakai handset. Oke. Ya. Ikuti saya. Dan saya bersaksi Saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Silakan akhi didoakan ya, ananda kita ini. Semoga beliau bisa istiqomah dan menjadi salah satu tokoh yang akan membentengi akidah umat Islam yang ada di Jepara, sehingga umat Islam yang ada di sana tidak menjadi korban gerakan misionaris. Bahkan bisa kita doakan beliau melalui tangan beliau bersama dengan saudara kita pejuang yang benar-benar nyata, yaitu Bang Samudra, bisa mengajak kembali para murtadin yang telah meninggalkan Islam untuk kembali kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Silakan akhi didoakan. Amin. Baik, saudaraku sekalian, mohon waktunya sebentar kita bermunajat kepada Allah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan hidayahnya kepada hamba-hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'anna wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabdana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsil indal hisab. Ya Allah ya Rabb Tuhan, tempat kami memuja dan tempat kami menyembah ya Allah. Engkau lah yang membolak-balikkan hati-hati kami ya Allah. Hari ini telah Engkau beri hidayah saudara kami sehingga mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman di dalam dadanya ya Allah. Kuatkanlah dalam menghadapi segala ujian yang akan Engkau berikan kepadanya ya Allah sebagai tanda cintamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman-iman kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bermanfaat untuk agama ini ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya maksiat ya Allah.
Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab terjadinya murka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dan dosa saudara-saudara kami muslimin wal muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah tempat kami memuji dan tempat kami menyembah ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, kuatkanlah hati kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Masya Allah. Allah. Hari ini yang nyata di depan mata kembali ke jalan yang benar. Di luar sana saya yakin, siapa namanya tadi? Bagas. Mas saya yakin yang tidak terdeteksi kamera ribuan Bagas di luar sana. Mungkin karena sesuatu hal, tapi insya Allah hari demi hari mereka sudah tersadarkan. Inilah manfaatnya diskusi, inilah manfaatnya berbagi. Terima kasih kepada guru-guru semua, terus mengedukasi agar tugas kita nih selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya memang ini tugas. Bang Juma tetap semangat, di sela-sela kesibukan masih sempat. Pak Desugi tetap semangat. Kita doakan semua guru-guru kita ya sehat walafiat dan tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipermudah segala urusannya, amin. Bagas? Iya benar sekali Bang Andi ya. Tanpa kita sadari memang banyak sekali orang-orang di luar sana yang hatinya sudah tergerak kepada Islam. Seperti contoh beberapa hari yang lalu saya baru saja ditemukan mantan penghujat di FB. Ternyata dia dulu itu termasuk orang-orangnya FFI yang ngarang-ngarang hadis Maryam. Namanya sekarang Bulu Ketek Kribo. Dulu itu lawan berat dan seorang penghujat. Akhi Juma kalau tak, sayangnya dia tidak mau menyebutkan namanya, cuma begitu dikasih clue-nya saya udah paham siapa dia gitu, tapi jangan disebutkan gitu kan. Masya Allah, ternyata tanpa kita sadari apa yang kita lakukan, mungkin awalnya kita hanya sekedar iseng-iseng saja, ketak-ketik gitu kan. Masya Allah, tidak disangka hasilnya sangat menakjubkan. Banyak sekali orang-orang yang bersyahadat ya, baik yang melalui kita secara langsung ataupun di luar sana. Dan saya yakin di luar sana lebih banyak lagi daripada yang kita syahadatkan secara online begitu. Alhamdulillah, insya Allah karena terkendala beliau kerja di pabrik, jadi belum bisa ikut bersyahadat. Insya Allah antara Sabtu Minggu nanti beliau bersedia menunggu senggang waktu beliau. Subhanallah, Allahu Akbar. Bang Samudra, nanti jangan lupa ada ini ya, rapat koordinasi ya. Siap, insya Allah Pak Duka. Nanti kalau masih di jalan mohon izin. Iya, nggak apa-apa. Mau nanya Bagas dong. Bagas masih monitor kah di situ, Bang Samudra? Masih, beliau sedang sambil makan. Silakan, Bang Andi. Ya, Adik Bagas, kamu memeluk Islam itu belajar atau memang sekedar masuk Islam atau belajar atau seperti apa, Gas? Karena diskusi sama Bang Samudra. Si momen-momen apa yang membuat kamu ada momen apa, kira-kira topik apa sehingga kamu memeluk Islam? Seperti apa topiknya? Di momen
pertemuan pengajian. Topik apa itu? Konsep ketuhanan kah? Apakah gitu? Sejarah Nabi Muhammad. Oh begitu. Lo dipaksa nggak hari ini atau lo dibujuk atau seperti apa? Sudah ada paksaan. Di hari ini benar-benar ya bahwa Yesus itu utusan Tuhan ya. Dia manusia, betul? Ya. Ada perbedaan nggak dari yang sebelumnya dan yang sekarang, guys? Tetap ada. Udah, pesan kami aja terus belajar ya. Lu masih muda, jadilah pejuang Islam di daerahmu. Jangan sampai tergelincir lagi. Itu intinya. Ya. Ada apa-apa? Ada Ayah beliau itu Muslim, ibu beliau itu Kristen. Masya Allah. Jadi beliau ini apa? Dia ini udah sunat belum? Belum, Ustaz Sugi. Nanti rencana nanti sore langsung kita sunatkan. Masya Allah. Kapokmu kapan nih? Potong nonatmu. Sunat belum? Iya, belum. Biasanya orang Jawa ini walaupun Kristen sunat loh. Belum saya. Belum ya? Iya, nggak apa-apa deh. Mantap. urusannya Mbak Dara nanti sama Bang Samudra diurus lah di sana. Suara kita kedengaran, guruku semua suaraku kedengaran nggak? Ya. Oh siap. Masalahnya agak rame, noise. Silakan guruku. Dong pertanyaan ke Bagas. Dilanjut. Ya. Ya. Jadi orang yang mana yang Kristen nih, ibunya atau bapaknya? Belum digemitnya. Bapak. Bapakmu apa? Islam. Jadi bapak yang Kristen ya? Apa? Bapaknya yang Islam. Oh, bapaknya yang Islam, ibunya yang Kristen. Gas, lu baru bersyahadat hari ini. Ada keinginan nggak sih dalam hati ibumu memeluk Islam juga begitu? Amin. Doakan bareng-bareng. Ya silakan dibantu. Semoga doanya anak soleh yang hari ini lu nggak punya dosa, amal kebaikanmu bertumpuk-tumpuk. Ya lu doain, kita aminkan semua agar ibu tercinta bisa memeluk Islam. Silakan Bagas. Iya. Bang Samudra. Siap. Siap Bang Andi. Iya, masih serumah kah dipandu, diajarin, dia berdoa, doakan ibunya agar mendapat hidayah, itu intinya. Siap. Beliau masih satu rumah dengan kedua orang tua. Ada berapa saudara? Dua. Adik. Ada apa kakak? Kakaknya masih Kristen. Kakaknya masih Kristen Bang Andi. Emang aku paham daerah situ ya. Bang Juma daerah situ benar-benar itu toleransinya itu loh Bang Juma. Kadang nggak bisa terukur gitu loh, kebablasan sebagian itu. Di sana itu ya, kalau ada yang meninggal bareng-bareng tahlilan. Nggak tahu yang mana Kristen yang mana Muslim. Nah kira-kira ada yang Kristen meninggal itu penghiburan, yang mana Muslim yang mana Kristen nih. Benar nggak tuh gitu Bang Samudra? Siap. Di sini perbedaannya itu apa ya? Nggak nampak gitu Bang. Jadi kalau dari mereka pakai sarung ya ngikutin. Kadang Muslim juga ada yang nggak pakai peci, mereka juga nggak pakai peci gitu. Jadi nggak bisa terlihatan signifikan gitu Bang Andi. Dulu itu waktu berapa hari aku disurvei di situ ya. Di setiap ada jalan masuk ada gereja, gerejanya lain. Jalan sebelah gerejanya lain begitu. Depannya ada masjid, berdampingan sama gereja begitu. Jadi orang-orangnya itu juga. Jadi saling bersosialisasi begitu.
Nah, memang perlu di sana itu apa ya? Dakwah secara menyeluruh dan perlu ada pusat kajian Islam. Gitu ya Bang Samudra ya, daerah situ. Tapi nggak semuanya loh ya. Siap, siap. Khusus daerah lupa Nggak gue semuanya. kecamatan apa itu loh. Yang ada saungnya itu loh kemarin kita ngobrol di situ. Nah, iya, iya. Silent Bang, silent Bang. Bang Andi mungkin lebih baik nggak usah disebut Di sini daerahnya Bang. itu setiap Siap. 100 meter itu gereja. Bahkan saya masuk ke gereja itu masih dibangun di zaman Belanda ya gitu. Saya masuk ketemu sama pendetanya ngobrol begitu. Ngobrol tadinya dia siapa nih? Saya bilang saya ini ya udah ternyata mau komunikasi gitu. Itulah. Ya, tapi syukurlah ada pejuang-pejuang anak-anak muda yang kita butuhkan di sana. Itu intinya Bang Samudra, terima kasih. Siap, terima kasih guruku. Jadi di gereja yang sempat disinggahi Bang Handi itu gereja bekas peninggalan Sadrak Murtadin. Seperti itu sejarahnya. Oke, Sadrak yang dari Purworejo itu ya? Bukan, dia itu kelahiran dari sini, Ustadz Sugi. Cuman pernah lompat-lompat di pesantren, akhirnya dia murtadin umur 26 dia dibaptis. Iya, itu yang di Purworejo itu Sadrak, Kiai Sadrak kan? Ya, peninggalan gereja yang masih, terus tempat bangkainya itu di sana, di Purworejo. Oh iya. Mohon diberi wejangan guruku buat saudara kita yang baru, Adinda Bagas. Silakan Bang Juma. Bang Juma. Ini Bang Juma yang cocok. Mana Bang Juma? Mbak Dara ikut juga nggak itu, Ahi? Siap, kebetulan beliau sedang ada urusan penting, belum bisa ikut. Karena beliau itu masih ada urusan dengan 2 oten yang mereka itu baru bertunangan, yang cowok itu semester akhir, si cewek bekerja di pabrik, jadi kita sedang mengatur jadwal waktu untuk bertemu mereka berdua, Paduka. Iya. Yang penting baik-baik, sehat-sehat di sana, Ki ya. Amin, amin. Pak Desugi, ada yang mau ditambahin Pak Desugi? Bang Andi. Iya, saya- Pak Duka. Lanjut. Saya menginginkan Bang Juma yang ngasih bekal. Bang Zuma lagi sholat Pak De. Oh, lagi Hos, sholat. baca WA ya, Hos. AP-nya dipakai live Pak ini. Oh iya, promo pendaftaran, Hos. Silakan, Hos. Teman yang mau bergabung bersama menjadi API, teman-teman silakan follow akun ini ya, yang saya besarkan yaitu Apologet Islam Indonesia. Akun tersebut di bio profil dari akun Apologet Islam Indonesia ini sudah ada link untuk melakukan pendaftaran. Teman-teman silahkan langsung klik saja link tersebut. Sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman siapkan dulu kartu identitas KTP-nya. Nah, setelah diklik linknya, teman-teman akan mengisi datanya seperti nama, alamat, dan juga nomor handphone serta alamat email. Jadi untuk emailnya jangan sampai salah untuk pengisiannya. Nah, setelah itu masukkan nomor identitas KTP dan juga foto bersama KTP-nya. Seperti itu ya untuk cara pendaftarannya. Nah, apabila sudah selesai pengisiannya, teman-teman klik saja klik mendaftar dan ditunggu untuk hasil pendaftarannya diverifikasi dulu 1 sampai dengan 20 hari kerja.
Untuk syaratnya 17 tahun ke atas yang sudah memiliki kartu identitas KTP dan juga beragama Muslim. Untuk pendaftarannya, ini tidak dikenakan biaya administrasi, jadi gratis. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa diklik linknya, teman-teman bisa langsung ke Google dengan cara mengetik www.apologetislamindonesia.org. Seperti itu teman-teman. Ini akunnya saya besarkan, langsung ke profilnya. Dan jangan lupa juga yang ingin berbagi atau ingin memiliki buat mengharumkan badan biar seger gitu. Kami dari API ada produk dari API yaitu parfum baik pria maupun wanita. Hubungi hostnya atau hubungi saya. Gitu ya. Jadi keuntungan dalam berbagi ini masuk ke API untuk berguna, terutama ya seperti mualaf ini dan seterusnya begitu. Jangan lupa ya untuk memiliki agar badan Anda harum. Produk API yaitu parfum laki dan perempuan. Yang kedua pendaftarannya itu tadi aja langsung kalau bisa www.apologetislamindonesia.org. Di situ petunjuknya langsung, nanti ada balasan email. Bagi yang sudah mendaftar lama, emailnya belum ada balasan, ya mohon didaftar ulang kembali. Ya mohon maaf waktu itu agak serentak memang ribuan begitu. Di faktor sistem, faktor X dan lain-lain. Maklum, operatornya waktu itu masih dalam tahap proses kesempurnaan sistem. Tapi alhamdulillah saat ini udah memulai mencapai kesempurnaan 80%. Namanya juga bayi baru lahir gitu ya. Mungkin sekedar informasi juga nih Bang Andi. Siap. Pendaftar udah lebih dari 6.000 ya. Dan yang udah terus verifikasi itu hampir 3.000 atau sudah 3.000 deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Rama, ada yang tidak ingin disampaikan Bunda? Ya kemarin 2 hari yang lalu lah ya, ada tuh siapa namanya ya, Abdul Rahman dari Malaysia. Dia DM saya, dia di WA itu katanya dia mau menyumbang ke API. Tapi aku lupa nomor teleponnya. Lupa juga aku yang ngasih itu. Aku yang ngasih itu Bunda. Udah. Itu udah. Oh, ya. Udah bersama API. Itu di bawah ada yang nanya Bang Andi. Apa tuh? Nggak baca saya. Kalau ada yang mau titip untuk adik kita yang baru mualaf ini, disalurkan kemana nomor rekeningnya? Itu disalurkan langsung ke rekening API. Ya. Kasih tahu nomornya. Rekening API ada di deskripsi channel Handis Lebes atau hubungi nomor saya nanti tak kasih. Jadi nonton juga dong. Bisa disebut di sini kali ya? Iya, sebut aja. Bisa. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali ditambah 5 ditambah 1770. Ini atas nama Apologet Islam Indonesia. Jadi bukan rekening pribadi ya. Hindari rekening pribadi yang berseliweran, hindari. Jadi rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ada juga ya. Ini Bang Andi, ada informasi dari Pak Dokter, katanya Mas Bagas nanti kalau disunat dia pakai kampak. Balas ya naga. Oh iya, Bang Zuma tolong dikasih jangan adinda kita. Iya, sebelumnya saya sampaikan dulu kepada teman-teman sekalian ya. Terkait dengan pendaftaran API ini,
Itu kan sudah ada di website ya. Website itu apa masih standby Masih. atau sudah siap Masih. pakai? Sudah siap pakai Bang. Sekarang justru malah kita sudah terverifikasi. Alamatnya apologetislamindonesia.or.id Bang. Tapi yang .org tetap masih bisa digunakan. Udah di redirect ke yang baru. Masya Allah. Siap, Bang. Jadi teman-teman sekalian yang kemarin punya permasalahan untuk daftar ke API, silakan langsung ke website yang ada untuk daftarkan diri di sana ya. Tujuannya semata-mata untuk mempersatukan tekad kita kemudian menjaga generasi Islam dari pemurtadan dan menjaga supaya orang-orang yang kemudian ingin memberitakan agama mereka kepada umat Islam yang sudah beragama itu bisa memberikan satu tindakan awal pencegahan. Jadi kalau kita membiarkan saja ya kita bisa habis, generasi kita bisa habis. Sehingga dibutuhkan API. Bukti hari ini kita melihat bagaimana pergerakan di Jepara. Teman-teman API yang ada di sana itu dalam waktu beberapa hari memualafkan satu keluarga, ditambah lagi hari ini, dan insya Allah ke depannya akan selalu kemudian ada yang bersyahadat gitu. Amin. Ya, ini adalah satu kemajuan dan bukti nyata dari pergerakan API itu sendiri. Dan tentu kita tidak menginginkan adanya kemudian tanggapan-tanggapan yang tidak baik terhadap organisasi kita ini, sehingga kita semua harus menyatukan tekad bahwa keberadaan API ini murni karena Allah, murni karena kita ingin menjadikan umat Islam khususnya di Indonesia, di mana negara Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar agama Islam, benar-benar memiliki kemudian gaung bahwa Islam adalah Indonesia, Indonesia adalah Islam, agama rahmatan lil alamin yang kemudian mengayomi, melindungi, mengasihi pemeluk agama-agama di luar daripada Islam ya, dengan cara memberikan bukti nyata bahwa Islam itu adalah ajaran kasih sayang, memberikan kemudian perlindungan dan rasa persaudaraan kepada umat di luar Islam. Ini yang harus kita buktikan bahwa Islam itu adalah rahmat, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju, negara yang makmur dengan kemajemukan yang ada di dalamnya berupa penduduk yang berbeda keyakinan, tetapi yang mayoritas mampu kemudian merangkul saudara-saudaranya yang beda keyakinan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara positif. Itu tujuan API dibentuk. Ya, dengan adanya apologet yang ada di dalamnya kemudian seperti Bang Suma, itu bukan diciptakan atau dibuat oleh API untuk mengada-adakan sebuah keadaan sehingga dianggap bahwa API ini tujuannya adalah untuk menghujat, menista dan seterusnya. Tidak. Justru dengan adanya orang-orang seperti Bang Handi, Bunda Rahma, Akhi Sugi, dan kemudian teman-teman yang lain yang mendukung, Dinda Hendra yang selama ini di lapangan ya berjibaku dengan teman-teman yang ada di bawah, itu merupakan bukti nyata ya, bukti kerja yang nyata ya bahwa Islam itu betul-betul solid satu sama lain. Adapun kemudian muatan-muatan cakupan ya, kita ucapkan terima kasih kepada beliau Mbak Dara yang sudah memberikan fasilitas masuk ke jalur-jalur merah. Masya Allah, Ukhti Tina, Masya Allah. Iya betul, Ukhti Dara, Barakallahu Fik. Ya, saudara kita ini, saudari kita ini benar-benar nyata pekerjaannya ya, meskipun tak terlihat di permukaan, tapi Ukhti Dara dan teman-teman yang dengan giat bergerak di lapangan. Nah, adapun kemudian yang seperti tadi, teman-teman sabar ya, seperti adanya Mbak D, kemudian promosi produk, kemudian
host kita biasa menjual parfum dan seterusnya, bagian humas menjajakan baju, itu bagian daripada upaya untuk membantu saudara-saudara kita yang kita mualafkan. Jadi tidak murni bisnis, ya, bukan jadikan api ini sebagai ajang untuk memperkaya diri, tidak. Tapi semata-mata membuktikan kepada umat bahwa dengan berislam kita pun bisa mencari nafkah. Dengan berislam maka dunia pun akan ikut. Jadi nggak usah takut kemudian untuk bergabung dengan api ini. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat juga dibawa, kalau ada yang mempromosikan seperti itu, jangan kemudian dinilai, wah api ini ajang iklan, jualan dan seterusnya. Enggak. Kita nggak bisa munafik. Kita jangan munafik. Bahwa pergerakan apapun di atas muka bumi ini tentu membutuhkan yang disebut uang. Bagaimana saudara kita ini mau disunat kalau nggak ada duit? Lalu siapa yang kemudian mau memberikan duitnya? Saya memberikan untuk mualaf kita. Terus besok siapa lagi dan seterusnya. Jadi supaya ini tidak menjadi PR yang berkepanjangan, kita selesaikan PR itu. Umat Islam itu begitu. Jadi upaya kerangka berpikir dalam menyelesaikan sesuatu itu harus dari akarnya. Untuk menyelesaikan itu maka kita harus punya kemudian kekuatan perekonomian. Kenapa orang bisa murtad? Karena ekonomi. Itu banyak tuh. Kemudian ya kita harus kuat. Nah sekarang siapa nih di antara kita yang mau? Udah Bang Suma, saya impak 100 juta. Di Indonesia ini, kalau umat Islam itu semuanya bergerak, ya, orang-orang yang memiliki harta berlimpah di umat Islam di Indonesia, bayangkan aja dalam waktu beberapa hari Ustadz Adi Hidayat mampu mengumpulkan 30 miliar kalau nggak salah. Hanya beberapa hitung hari. Karena peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di PL. Nah, kalau umat Islam yang ada di Indonesia juga bergerak hatinya untuk, ya, umat Islam yang baru mu'alaf kemudian untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan terhadap saudara kita di PL, sejahtera orang. Pasti akan semakin banyak kemudian gemuruh mu'alaf. Pasti tuh, saya jaminkan itu. Hari ini saya mengatakan tanggal berapa nih hari? 18 bulan Desember 2020. Tanggal berapa, Bun? 18. Tadi sudah aku sebut tanggal 18. Tanggal 18 Desember 2023. Ya, menjelang hari mu'alaf sedunia 20 Desember. Saya mengatakan bahwa kalau umat Islam di Indonesia kemudian memberikan infak sedekahnya selayaknya memberikan infak kepada Palestina, maka gemuruh mu'alaf di Indonesia ini akan kita dengarkan. Ini Bang Suma yang mengatakan itu. Kenapa? Karena banyak kemudian yang mau mu'alaf tapi takut tidak bisa makan. Kita mau memberikan jaminan, kita juga masih serba berkecukupan. Serba bagusnya. Serba-serbi lah gitulah ya. Nah, kalau mu'alafnya itu semua mampu kita berikan sesuatu yang mereka takutkan kemudian, insya Allah kalau umat Islam bersatu memberikan apa yang terbaik dalam kehidupannya kepada para mu'alaf kita dan calon mu'alaf kita, maka kita akan melihat gemuruh mu'alaf akan terjadi di mana-mana. Api Sumatera, api Kalimantan, api Sulawesi, api di Jawa dan akan tiap hari kita melihat ada yang bersyahadat. Apakah itu karena duit? Bisa jadi ya. Bisa jadi kemudian karena memang faktor sudah hidayah datang. Karena hidayah itu ada saja. Ada yang mendengarkan azan, ada yang hanya karena bermimpi, ada yang hanya karena mendengarkan kemudian orang ngaji dan seterusnya. Ada juga yang karena pingin makan, tidak ada. Diberikan makan, berterima kasih, hatinya kemudian legowo, hatinya lunak, minta disyahadatkan. Bisa jadi. Nah, ada juga Bang Juma izin, Bang Juma izin. Bang Juma ada juga yang kalah debat. Terusin, lanjut. Ya, ada juga yang kayak gitu, Bang. Nah, kalau bukan kita yang peduli, lalu siapa? Kita peduli kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Oke, itu adalah satu bukti wujud
bahwa umat Islam itu ukhuwahnya, persaudaraannya sangat luar biasa. Tapi kita kadang lupa gitu loh. Banyak orang yang mau terselamatkan dari kekafiran, tapi tidak ada yang peduli. Kita hanya fokus kepada yang di luar, tapi di sekeliling kita banyak orang yang merintih batinnya ingin sujud. Banyak orang yang menangis jiwanya ingin ke masjid. Banyak orang yang rindu ingin merayakan bersama-sama Idul Fitri. Banyak yang ingin meneteskan air mata, bahkan meneteskan air mata melihat betapa syahduhnya kalimat-kalimat yang dilantunkan dari masjid, dari surau. Banyak yang iri melihat umat Islam berbondong-bondong ikut tarawih dan merayakan Idul Fitri. Banyak. Tapi karena mereka takut tidak makan, karena kefakiran ilmu, maka mereka kemudian mempertahankan agama yang menurut mereka sudah rusak, menurut hitungan mereka. Tapi mereka tidak punya daya. Umat Islam sibuk dengan keislamannya sendiri, tidak peduli kepada perintah Allah untuk menyeru kepada manusia kepada jalan Allah. Jadi menyeru itu bukan cuma dengan kalimat, demikian kata-kata. Menyeru itu dengan tindakan, perbuatan. Ya. Ini strategi yang baru kita rancang dan baru Bang Suma ucapkan. Tapi strategi ini sudah dijalankan 70 tahun lebih dulu oleh mereka di Nusantara ini. Kita kalah. Makanya tiba-tiba di tengah-tengah kita berdiri rumah ibadah mereka. Tadinya di sini nggak ada, tiba-tiba berdiri. Kenapa? Kita lalai mereka menjalankan program itu. Nah sekarang begitu ada api, marilah sahabat-sahabat Muslim yang punya harta, punya rezeki sedikit untuk berinfak dan bersedekah untuk itu. Percaya sama saya Bang Suma dan teman-teman yang ada di manajemen. Kalau di antara manajemen pengurus api ini ada yang sedikit saja kakinya kesleo, demi Allah saya akan keluarkan dari api. Saya dan teman-teman tidak segan-segan kemudian mengeluarkan, memecat mereka dari kepengurusan. Atau anggota memecat mereka dari laskar ketika mereka terbukti melakukan tindakan yang tidak seharusnya yang berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira begitu sahabat-sahabat, karena di sini sudah asar, saya pamit 10 menit kurang lebih. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada pertanyaan buat Bang Juma nih. Ini Bang Juma, ada pertanyaan lo, dijawab dulu nih. Bisa ditudas. sholat guru Waktunya di sono apa sih? Makassar jam berapa sih? asar. Oh, Makassar asar, masya Allah. Ya udah tungguin dulu aja. Jadi teman-teman ya, menjelang 25 Desember nih, kita dari API akan membuat satu program. Memang ini rutin tiap tahun sih. Ini insya Allah lebih meriah. Apa itu meriahnya? Kita akan kompak, kita akan bersatu untuk merayakan Hari Mualaf Sedunia. Itu ya. Jadi kita akan format gimana nanti teknisnya begitu. Yang jelas akan kami siarkan bareng-bareng di media sosial YouTube maupun di sini TikTok gitu. Formatnya seperti apa? Sedang kami godok. Apakah kami bergabung dengan Banyuma? Apakah melalui via media sosial? Apakah dipusatkan di Makassar? Apakah dipusatkan di Jakarta? Ya, mohon doanya agar ini bisa berlangsung dengan baik. Semoga di Makassar, ya Allah, amin. Nanti akan Bang Juma memberikan statement bagaimana pengalaman Bang Juma, bagaimana pengalaman Pak Desugi untuk mensyahadatkan orang. Karena mensyahadatkan orang secara langsung itu berbeda. Dan kemudian efeknya seperti apa? Adakah perlawanan dari keluarga, protes-protes dari keluarga, bahkan yang bersangkutan adakah yang modus dan seterusnya. Dan bagaimana menindaklanjuti ini semua, kami atau terutama dengan Bang Nyoma, Pak Desugi itu pengalamannya sangat luar biasa dalam hal ini. Jadi di luar sana yang sering framing, ini settingan. Ya silakan saja. Karena Anda bebas untuk berpendapat. Kami tidak akan pernah memaksa isi kepala Anda menyikapi ini semua. Tujuan kami adalah satu, yaitu mengajak
siapapun di luar sana untuk berhenti detik ini juga menuhankan anak manusia. Itu yang pasti. Kalau sudah keluar dari zona itu, insya Allah akan lebih baik lagi. Karena memang doktrin itu agak sulit dikalahkan dalam waktu spontanitas. Perlu elus-elusan, perlu edukasi, perlu strategi, perlu metode yang harus dipergunakan. Itulah namanya metode dakwah. Salah satu metode dakwah yang paling efisien yang selama ini kita ikuti adalah diskusi lintas agama. Karena menjelaskan antara kedua agama ini sebenarnya yang mana yang logis. Nah, disinilah pemikiran perang pemikiran, terus kemudian mengambil keputusan. Ada beberapa saudara-saudara kami dalam hal berdiskusi akhirnya legowo bahwa Islamlah agama yang logis dan masuk akal. Takbir, Allahu Akbar. Itu kira-kira teman-teman. Jadi kita itu di sini itu bukan berleha-leha saja, bukan bercanda, bergurau begitu. Tapi tujuannya adalah ini tugas buat kita semua, siapapun di sana, baik Anda menonton maupun Anda speak maupun Anda aksi di dunia nyata seperti saudara kita ini, Bang Samudra, Mbak Dara mungkin masih di belakang layar. Anda belum tahu kalau kami sendiri sudah paham siapa Mbak Dara, bahkan sudah pernah saya ke rumahnya, nginep di rumahnya, diskusi kita dari habis sholat isya sampai subuh, disuguhi duren subuh-subuh. Wah, Mbak Dara ini duren kok disuguhin subuh-subuh gitu loh. Akhirnya ya perutnya agak sedikit terguncang. Tapi makasih Mbak Dara, terus berjuang di sana, daerah Anda memang agak rawan, terus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sana. Jadikan anak-anak muda ini sebagai laskar di sana. Kira-kira apa keluhannya, ya mari berbagi, kita memberikan solusi bersama. Jangan takut, ada Molab Center Indonesia, ada AFI dan seterusnya. Kira-kira begitu pesan-pesan dari kami, tetap semangat. Kalau untuk saudara-saudaraku yang menonton, terus yang aktif baik di sini maupun yang ada di YouTube, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Anda semua. Tanpa Anda, tanpa saudara-saudara semua, kami ini nggak ada apa-apanya, gitu ya. Terus berjuang. Menonton yang pasif itu juga suatu perjuangan. Jangan sampai saya penonton biasa aja. Itu juga suatu dakwah. Dakwah mendukung kami begitu. Kalau nggak ada Anda, terus kita mau ngapain gitu. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Semoga kita ini tetap di jalan Allah, meninggal dalam keadaan Islam. Karena kita belum tentu menjamin diri kita. Kepleset di ujung-ujung hidup, bagaimana kira-kira? Makanya, ini apa sih? Kira apa tadi ngomong apa ya? Ya udah, selesailah, terganggu. Disambut aja yang baru masuk, kayaknya ingin mungkin Kristen apa itu, bos. Disambut juga. Kristen Bang. Halo, bulan terbelah. Di belakang. Sini. Maksudnya? Kalau kamu pacaran sama kali adik kakak, siap-siap nih. Malah dia jual obat itu. Aduh, bulan ini cuma komen aja. Jual obat dia. Ada teman-temannya di bawah, ada yang mau diskusi, silakan. Kami nunggu Anda.